Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan coba memaparkan video pembelajaran mengenai perbedaan dari negara Mesir dan juga negara Turki, yang dimana akan dipandu langsung oleh saya sendiri selaku pemateri dan pemapar video pembelajaran ini adalah Abdal Zikri Adlani. Baiklah, langsung saja kita mulai dari bentuk negara. Bentuk negara Mesir itu merupakan negara republik. Negara ini terletak di antara dua benua transbenua, yaitu benua Afrika dan benua Asia. Negara dengan nama lengkap Republik Arab Mesir ini sebagian besar wilayahnya terletak di bagian timur Laut Afrika, sehingga sering digolongkan sebagai negara yang berada di benua Afrika. Dan juga Mesir ini merupakan negara pertama di dunia yang mengakui kedaulatan negara kita, negara Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945. Kita bahas tentang sistem pemerintahan yang ada di Mesir. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Mesir adalah sistem pemerintahan republik presidensil, yaitu sistem pemerintahan dengan kepala negaranya adalah seorang presiden yang dipilih setiap 4 tahun sekali dan dapat menjabat sebanyak 2 kali periode. Berbeda dengan republik presidensil pada umumnya, kepala pemerintahan di Mesir adalah seorang perdana menteri yang diangkat oleh presiden, yang mana itu banyak berbeda dengan negara-negara lain yang mana itu dipimpin oleh presiden, sementara di sini adalah perdana menteri yang diangkat oleh presiden. Kemudian sistem pemilu dan kepartaian di Mesir. Mesir adalah negara demokrasi yang menempatkan masyarakat untuk turut andil dalam jalannya pemerintahan. Turut berpartisipasinya rakyat di negara ini tidak terjadi begitu saja, melainkan ada latar belakang sejarah yang terjadi karena ketidakadilan rezim pemerintahan yang berkuasa lama, sehingga munculnya gerakan yang menginginkan perubahan untuk mengarahkan ke arah demokrasi yang sesungguhnya. Pemilihan presiden Mesir akhirnya melibatkan masyarakat secara langsung, namun memiliki ketentuannya masing-masing dalam melaksanakan pemilihan presiden tersebut. Politik Mesir berdasarkan pada negara republikalisme dengan pemerintahan semi presidensial berlangsung sejak revolusi Mesir tahun 2011 yang ditandai dengan lengsernya Presiden Husni Mubarak, yang mana Presiden Mesir ini menjabat selama 6 tahun dan parlemen bersifat unikameral. Proses pembuatan kebijakan Republik Revolusi yang terjadi pada tahun 1999, revolusi tersebut terkait dengan penempatan pasukan-pasukan militer Inggris di Mesir, khususnya di sekitar terusan Suez. Pemerintahan Mesir di bawah Muhammad Ali VII memiliki sifat loyal terhadap Inggris. Segala kebijakan politik Mesir diputuskan oleh perwakilan Inggris yang ada di Mesir. Kemudian, tentang budaya politik di negara Mesir. Mesir modern sering mengalami pergulatan politik yang berkepanjangan dan bertahap. Sampai pada tahun 2013 ini, terhitung sudah 3 kali terjadi revolusi di Mesir yang didasarkan pada ketidakstabilan pemerintahan dan juga politik yang ada di Mesir. Kemudian kita berpindah ke sistem pemerintahan dan juga bentuk negara di Turki, yang mungkin kita akan mulai dari bentuk negara Turki terlebih dahulu. Turki berbentuk negara dengan bentuk negara republik. Sebelumnya, pada 29 Oktober 1923, Turki secara resmi meninggalkan sistem monarki warisan Kesultanan Ottoman dan melantik Mustafa Kemal sebagai presiden pertama. Turki adalah republik presidensial sejak 9 Juli 2018, sejak didirikannya sebagai sebuah republik pada tahun 1923. Turki telah mengembangkan tradisi kuat sukalarisme. Konstitusi Turki mengatur kerangka hukum negara. Kemudian dilanjutkan dengan sistem pemerintahan Turki. Sistem pemerintahan Turki itu
Yang pertama, ada sistem parlementer. Menurut Spirit 2017, halaman 79 sampai 86, kehidupan pemerintahan Turki memiliki dua struktur pemerintahan yang terpisah, yaitu Merkezden Yönetim, pemerintahan pusat, dan Yerindem Yönetim Kuruluşların, atau lembaga-lembaga pemerintahan desentralisasi. Yang kedua itu ada sistem presidensial, yang mana presidensi dapat dianggap sebagai mahakarya konsiliasi tercapai di teater politik Turki setelah upaya kudeta veto gagal pada 15 Juli 2016. Tampaknya ada dua poin penting dalam draft mengenai sistem pemerintahan yang prospektif, yaitu eksekutif presidensi. Yang pertama, melibatkan beberapa pengaturan unik dalam pemerintahan presiden sistem yang memastikan bahwa krisis politik masa lalu tidak akan pernah dialami lagi. Dan yang kedua adalah bahwa arsitektur paket amandemen diperiksa dalam sistem pemerintahan presidensial di negara lain dan mendengar terkait rekomendasi yang dapat menyelesaikan krisis terkait sistem di negara-negara ini. Kemudian itu kita membahas tentang sistem pemilu dan kepartaian di Turki. Sistem pemilu di Turki menerapkan sistem pemilu PR Parian daftar tertutup, yaitu sebanyak 550 kursi parlemen Turki tersebar di 85 dapil dengan besaran dapil 3 sampai 31 kursi. Negara beribu kotakan Ankara ini sejak mengesahkan undang-undang pemilu di tahun 1983 menerapkan ambang batas parlemen sebanyak 10%. Tujuannya untuk menstabilkan permasalahan pemerintahan koalisi yang sering terjadi pada periode konstitusi. Namun, ambang batas 10% merupakan angka yang terlampau tinggi. Sistem pemilu proporsional yang dipilih akan mengkonversi suara menjadi kursi yang dengan hasil yang disproporsional. Disproporsionalitas pemilu parlemen Turki diperparah dengan digunakannya metode D'Hondt untuk konversi suara ke Turki, sebuah metode yang paling tak proporsional karena bersifat bias partai besar. Kemudian, proses pembuatan kebijakan publik Turki pada awal tahun 2004 dengan jelas menyatakan bahwa dia menganggap pembuatan kebijakan luar negeri Turki sebelumnya telah cacat dan didasarkan pada interpretasi sempit tentang geografi dan sejarah Turki. 18 dalam penyimpangan dan yang tajam dari doktrin Kemalis. Davutoglu mengusulkan bahwa potensi Islam harus menjadi sumber kekuatan dan legitimasi komunal sebagai suatu yang harus ditakuti. Dan terakhir kita membahas tentang budaya politik yang ada di Turki. Turki adalah republik presidensial sejak 9 Juli 2018. Sejak didirikannya sebagai sebuah republik pada tahun 1923, Turki telah mengembangkan tradisi kuat sekularilisme. Konstitusi Turki mengatur kerangka hukum negara. Ini menerapkan prinsip-prinsip utama pemerintahan dan menetapkan Turki sebagai negara terpusat kesatuan. Baiklah, sekian tadi pembahasan dari bentuk negara Turki dan juga bentuk negara yang ada di Mesir, dan juga beberapa perbedaan-perbedaan dari sistem kepartaian, parlementer, dan pemilu yang ada di Turki yang sudah saya paparkan di dalam video pembelajaran ini. Dengan adanya video pembelajaran tadi, saya berharap bisa berguna bagi sesama kita mahasiswa dan mahasiswi, dan juga para penonton dan juga para pendengar, guna menambah wawasan dan ilmunya mengenai tentang suatu negara, wabil khusus negara Turki dan juga negara Mesir yang sudah dibahas tadi. Baiklah, saya selaku pembicara di dalam video ini, saya mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan, dan juga kata-kata yang tidak berkenan bagi para pendengar dan penonton. Saya Abdal Zikri Adlani dan juga Arsela Puja Mesihan dan juga saudari Sherly Tri Pradita mengucapkan ribuan terima kasih, dan sekali lagi mohon maaf jika terdapat kekurangan di dalam video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.